Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Adik kami SMP dan SMK Kristen Elim. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, SMP dan SMK Kristen Elim, kakak ambil judul itu menjadi remaja Kristen yang bijaksana. Ini adalah menjadi pelajaran bagi kita sangat penting dan berarti, khususnya bagi para remaja SMP dan SMK Kristen Elim. Di dalam kondisi apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam tokoh Alkitab yaitu Salomo, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Dia orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Salomo, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah yang kamu minta daripadaku? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, suatu pelajaran bagi kita yaitu Salomo tidak meminta apa-apa, tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta harta yang banyak. Tetapi apa yang diminta Salomo, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu hikmat daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu lebih luar biasa. Contohnya dia akan memimpin bangsa yang luar biasa, bangsa yang baik, bangsa Israel, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat apa itu artinya bijaksana, menurut kamus bahasa Indonesia yaitu selalu menggunakan akal budinya, selalu menggunakan cermat dan teliti menghadapi masalah dan kesulitan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau lihat bijaksana di dalam menggunakan pemikiran yang sehat, pemikiran yang besar, kita harus perilaku yang baik, yaitu harus berhikmat, harus bijaksana. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 5 tanda kalau kita menjadi remaja yang bijaksana. Bagaimana tanda atau ciri-ciri remaja yang bijaksana? Yang pertama yaitu berpikir sebelum berkata. Firman Tuhan berkata, Amsal 25 ayat ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 25 ayat ke-11. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat yang ke-19. Ingat adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman juga berkata, ingat mulutmu harimau. Masa depan dan mulut kita adalah hindari perkataan dusta dan sia-sia. Hindari perkataan yang tidak benar dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik berpikir sebelum bertindak. Kalau kita melihat adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berpikir sebelum bertindak, firman Tuhan berkata, Amsal 13 ayat 16, bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak, orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Artinya adik-adik, ketika kita bicara, ketika kita menyampaikan segala sesuatu, harus dulu berpikir supaya kita bisa saling mengasihi dan memberkati orang lain. Dan yang kedua, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, yaitu mempergunakan waktu dengan bijaksana. Mempergunakan waktu, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata, Efesus pasal 5 ayat ke-16, waktu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri, kita pergunakan dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bijaksana, harus kita mempergunakan waktu dengan baik supaya iblis tidak menggoda kita. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Yang keempat yaitu tidak egois. Kita bergaul dengan orang-orang yang lain, tapi kita tidak menuruti perilaku mereka yang tidak baik. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang terakhir yaitu meresponi masalah dengan tepat. Artinya ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari 5 sikap ini adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terus. Masalah itu adalah cara Allah untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, supaya kita ini mendapatkan mujizat yang luar biasa. Biarlah Tuhan akan memampukan kita untuk memiliki kelima sikap ini. Demikianlah kita harus tetap teguh di dalam Tuhan dan harus percaya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jerih payah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Shalom.